Shalom adik-adik, senang jumpa lagi dengan adik-adik semua di hari Minggu bersama Lause Mary. Adik-adik, Lause ajak adik-adik untuk sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang hadir bersama kami, saat ini kembali kami dapat memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang baik, Engkau yang berkuasa, Engkau yang sudah begitu baik kepada kami, memelihara kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dengarlah doa kami. Kami mau mengikuti sekolah minggu untuk pagi hari ini. Tuhan, pimpinlah kami. Kiranya kuasa Roh Kudus menyertai kami semuanya. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, siapa yang mau menjadi laskarnya Kristus? Ya, langsung mau nih. Adik-adik mau gak? Ayo, kita akan menyanyikan lagu Laskar Kristus, ya. Adik-adik, kita menyanyi lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mau mengajak adik-adik kembali mengingat segala kebaikan Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Ku Tahu Bapa Peliharaku. Kita siapkan hati kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku.
akan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Bapa yang baik memelihara semua kita semua ya. Ya, shalom adik-adik sekalian. Sekarang tiba waktunya kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk sekarang kita sama-sama ambil sikap duduk yang baik. Kita akan sama-sama lipat tangan dan tutup mata kita. Kita akan berdoa. Ikuti Lause Bobby berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur untuk pimpinan Tuhan saat ini. Dan kami sekarang mau mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lause Bobby ingin menceritakan kepada kita semua tentang Tuhan kita yang baik. Nah adik-adik, tapi di cerita hari ini Lause Bobby punya satu password yang harus adik-adik perhatikan dan adik-adik harus menyimaknya baik-baik. Maksudnya gimana Lause? Jadi gini adik-adik, di cerita hari ini Lause Bobby akan beberapa kali menyebutkan kata luar biasa. Jadi adik-adik, setiap kali adik-adik mendengar kata luar biasa, ya, jadi passwordnya itu luar biasa. Ya, kalau adik-adik dengar Lause menyebut kata luar biasa, adik-adik di rumah harus langsung menjawab. Menjawabnya apa? Menjawabnya terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Oke adik-adik, jadi kalau Lause Bobby sedang bercerita, lalu tiba-tiba Lause menyebutkan kata luar biasa, adik-adik di rumah harus langsung menjawab apa? Menjawab terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Oke adik-adik, bisa dong ya kita sama-sama lakukan ya. Jadi kalau Lause Bobby mengatakan luar biasa, terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Ya adik-adik, jadi di sepanjang cerita hari ini Lause ingin kita semua konsentrasi memperhatikan cerita kita hari ini. Nah, jadi adik-adik, hari ini seperti yang tadi sudah Lause Bobby bilang, Lause ingin bercerita kepada kita tentang Tuhan kita yang baik.
adik-adik sekalian, ada begitu banyak kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, bukan? Ya, Tuhan memberikan kita begitu banyak hal yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kepada kita ada matahari. Luar biasa kan? Terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Ya, Tuhan baik sekali kepada kita. Dia memberikan kita matahari sehingga kita bisa merasakan kehangatan. Ya, tidak selalu malam. Ada saatnya matahari terbit menerangi hari-hari kita, sehingga kita bisa main keluar, kita bisa merasakan sinar matahari, merasakan kehangatan. Wah, Tuhan kita juga adalah Tuhan yang memberikan bulan dan bintang untuk menghiasi langit yang malam. Luar biasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Nah, adik-adik, kalau kita melihat ke langit malam, ya, kalau tidak ada awan, ya, kalau langitnya bersih, kita bisa melihat ada bulan, ya, memberikan sinar juga, ya, ada bintang-bintang yang membuat langit menjadi indah. Juga Tuhan kita itu sangat baik, memberikan kita pohon-pohon, ya, tumbuh-tumbuhan, ya, mereka menghasilkan banyak buah-buahan, ya, ada bunga-bunganya, cantik sekali. Bukankah itu semua luar biasa? Terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Ya, adik-adik, ada pohon-pohon, ada bunga, ada buah-buahan. Itu semua Tuhan berikan sehingga kita manusia maupun hewan-hewan bisa menikmati makanan. Ya, kita tidak dibiarkan kelaparan. Ya, Tuhan memberikan semuanya itu. Nah, kita juga diberikan kesempatan untuk bisa menikmati makanan itu. Juga kita sekarang, kalau kita sekarang ada di rumah kita, ya, nggak bisa jalan-jalan, mungkin banyak dari kita yang merasa sedih. Tapi bukankah Tuhan juga masih memberikan kita sebuah rumah untuk kita bisa tinggal, ya? Terus kita masih punya ada mainan, ya, untuk bisa kita mainkan setiap hari. Kita juga punya orang tua yang menemani kita. Bukankah itu luar biasa? Terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Betul ya adik-adik, ada banyak hal di dalam hidup kita yang Tuhan sediakan. Mungkin tidak semuanya itu begitu hebat, ya. Mungkin buat beberapa dari kita sudah ada yang mulai bosan sama mainan kita. Mungkin juga ada yang mulai bosan, gak bisa pergi jalan-jalan, ya. Atau mungkin ada yang mulai bosan di rumah ketemunya sama orang tua kita lagi, sama saudara kita lagi, gak bisa main sama teman-teman. Tapi adik-adik, semua yang Tuhan sediakan di sekitar kita itu adalah bentuk kebaikan Tuhan, ya. Tuhan merancangkan segala sesuatu itu baik, luar biasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Nah, adik-adik, hari ini kita juga mau belajar nih dari firman Tuhan kita hari ini. Kalau Tuhan dari semula itu sudah punya rencana yang sangat baik, yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Jadi adik-adik, sekarang langsung ingin kita sama-sama menyimak kisah firman Tuhan hari ini, ya, supaya kita bisa makin tahu dan makin merasakan tentang kebaikan Tuhan. Yuk kita sama-sama perhatikan. Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong.
gelap gulita menutupi samudra raya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, Jadilah cakrawala. dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Berfirmanlah Allah, Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. itulah hari ketiga. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Itulah hari keempat. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. berfirmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari keenam. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Wah, adik-adik, dari cerita hari ini kita tahu kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Ya, bumi beserta dengan segala isinya dan seluruh yang ada di alam semesta ini, yang ada di luar angkasa, semua Tuhan yang menciptakan. Wah, adik-adik, luar biasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Adik-adik, dari cerita hari ini kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan semuanya itu dengan baik. Adik-adik, kita manusia ini adalah makhluk yang spesial, yang Tuhan ciptakan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan,
Tuhan baik. Adik-adik, dari cerita hari ini kita melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk manusia loh adik-adik. Loh kok bisa Lause? Adik-adik, Lause ingin ajak kita untuk bersama memikirkan. Coba adik-adik bayangkan. Kenapa ya manusia tidak Tuhan ciptakan paling pertama? Ya, kalau tadi kita dengar cerita firman Tuhan tadi, apa yang Tuhan lakukan pertama-tama? Tuhan ketika melihat alam semesta belum berbentuk, Tuhan menciptakan terang. Ya, Tuhan memisahkan terang dan gelap. Loh, kenapa terang dan gelap dulu? Kalau manusia paling spesial, kenapa nggak manusia lebih dulu? Ya, adik-adik, coba kenapa ya bukan manusia yang paling pertama diciptain? Oh ya jelas dong ya adik-adik. Coba adik-adik kita memikirkan. Kalau ternyata manusia yang paling pertama diciptain, sementara belum ada bumi nih, semuanya masih gelap. Gimana kita bisa hidup? Gelap di mana-mana, Tuhan belum menciptakan terang. Belum ada bumi yang bisa diinjak. Ya, semuanya masih belum berbentuk. Waduh adik-adik, itulah kenapa akhirnya Tuhan bukan menciptakan manusia yang pertama. Karena Tuhan mau mempersiapkan semuanya dengan sempurna untuk manusia. Makanya tadi kita lihat di cerita tadi bukan? Siapa buat terang? Saya tidak bisa. Siapa buat terang? Hanya Tuhan saja. Ya adik-adik, Tuhan yang menciptakan terang, ya, memisahkan terang dan gelap, sehingga kita bisa melihat bukan hanya ada kegelapan tapi ada terang. Tuhan juga menciptakan segala yang ada di angkasa yang bisa menerangi. Juga adik-adik, setelah Tuhan menciptakan terang dan gelap, memisahkan antara terang dan gelap, Tuhan juga melakukan hal yang lain. Dia melihat air, kemudian Tuhan mengatakan apa? Air berkumpul, kemudian setelah air berkumpul muncul deh tempat yang kering, namanya daratan. Coba adik-adik bayangkan kalau Tuhan tidak menciptakan daratan, semuanya dibiarkan terisi air. Waduh adik-adik, kita mau jalan gimana? Ya, masa kita seumur hidup mau berenang ya? Nah adik-adik, makanya Tuhan memisahkan air dengan daratan. Yang digenangi air menjadi lautan. Juga ada sungai, ada danau. Tapi yang tidak ada airnya itu adalah daratan. Ya, tempat manusia dan hewan-hewan nanti berjalan dan hidup. Wah adik-adik, siapa buat air? Saya tidak bisa. Siapa buat air? Hanya Tuhan saja. Ya, dan adik-adik, setelah Tuhan memisahkan air dengan daratan, wah Tuhan tidak berhenti sampai di sana ya. Manusia mau makan apa nanti sama hewan-hewan? Makanya adik-adik, Tuhan juga menumbuhkan apa? Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, rumput, pohon-pohon yang menghasilkan bunga dan buah. Siapa buat pohon? Saya tidak bisa. Siapa buat pohon? Hanya Tuhan saja. Ya adik-adik, semua Tuhan ciptakan. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Sehingga ketika nanti hewan dan manusia diciptakan, mereka semua punya makanan. Sampai akhirnya adik-adik, terakhir Tuhan menciptakan apa? Hewan-hewan. Ya, hewan-hewan di air, di udara. Kemudian hewan-hewan di darat. Dan yang paling terakhir, mahkota dari seluruh ciptaan, yaitu
manusia. Wah adik-adik, semuanya sudah siap, sudah ada terang dan gelap, sudah ada air dan daratan. Di daratan dan di air juga sudah ada tumbuh-tumbuhan, ya, supaya nanti akhirnya binatang yang di air, di darat, di udara bisa makan, dan juga yang pasti untuk manusia juga bisa hidup. Bukankah adik-adik Tuhan menciptakan semua itu dengan luar biasa baik? Terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Nah adik-adik, Alkitab menunjukkan kepada kita betapa baiknya Tuhan kita di dalam menciptakan alam semesta ini. Ya, Dia menciptakan semuanya dengan rencana yang hebat dan sempurna. Untuk siapa? Untuk kita, ya, makhluk ciptaannya. Adik-adik, oleh karena itu Lause ingin mengajak kita untuk selalu percaya kepada rencana Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Adik-adik, sekalipun sekarang ada pandemi corona, sekalipun sekarang ada banyak hal yang mungkin membuat kita menjadi bosan atau sedih berada di keadaan kita saat ini. Tapi adik-adik, kita percaya dari dulu sejak pertama Tuhan menciptakan semuanya sampai hari ini Tuhan pelihara hidup kita. Meskipun ada saat suka maupun duka, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan punya rencana yang baik, bahkan luar biasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Oleh karena itu adik-adik, yuk kita mau selalu yakin dan percaya kalau Tuhan kita itu baik. Yuk kita sama-sama tutup di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, ikuti Lause Bumi berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih karena Tuhan sangat baik. Kami belajar dari firman Tuhan. Sejak Engkau menciptakan kami, Engkau punya rencana yang baik. Dan kami percaya sampai selamanya Tuhan baik. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik ya, setelah ini kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian lagi. Dan adik-adik, sekalipun paket aktivitas anak belum ada yang baru ya, masih Lause siapkan, tapi tetap ada sesuatu yang akan kita sama-sama kerjakan loh di akhir sekolah minggu kita. Jadi yuk kita semangat, ikuti sekolah minggu kita sampai selesai. Adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan dan hati kita merasa Tuhan gitu baik kepada kita, puji syukur kita kepada Tuhan ya adik-adik. Jadi kita tetap ingat akan kebaikan Tuhan. Jagalah hatimu terhadap dosa, ya, dimana dan kapan saja kita ingat untuk selalu dekat kepada Tuhan dan jauh dari dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang.
Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya hidupmu buat Yesus tersenyum. Nah adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama mengerjakan aktivitas kita. Kita akan membuat aktivitas menggunakan bahan-bahan yang sederhana yang saya yakin ada di rumah kita masing-masing. Nah adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang Tuhan yang baik. Dan Lause ingin hari ini kita menuliskan segala kebaikan Tuhan. Tapi adik-adik, Lause ingin kita menuliskan dengan cara yang unik. Gimana caranya? Yaitu dengan membuat pantun akrostik. Loh, apa itu Lause? Nah adik-adik, jadi pantun akrostik itu artinya kita akan membuat sebuah pantun menurut susunan huruf-huruf tertentu. Maksudnya gimana? Lause akan langsung jelaskan sambil kita pakai contoh ya. Nah adik-adik sekalian, ini adalah panduan aktivitas untuk kelas kecil. Jadi misalkan nih, kalau saat ini ada Koko Cici yang sudah SD, yang bersekolah minggunya bareng bersama dengan adik kelas kecil, nanti Koko Cici bisa melihat aktivitasnya di kelas besar. Karena di kelas besar ada aktivitas yang lebih menantang loh. Yang aktivitas kali ini sangat mudah untuk adik-adik kelas kecil ya. Jadi untuk yang kelas besar bisa melihat aktivitasnya di sekolah minggu yang kelas besar. Nah sekarang yang kelas kecil Lause ingin menjelaskan nih, seperti apa sih membuat puisi akrostik. Tapi Lause ingin mengajak kita mengerjakan dengan mudah saja ya adik-adik. Jadi Lause ingin adik-adik sekarang ambil kertas kita ya. Lalu adik-adik silakan tuliskan dari atas ke bawah nih ya. Kan hari ini kita belajar tentang Tuhan yang baik. Ya berarti kalau baik itu tulisannya apa? B-A-I-K. Betul ya adik-adik? Nah adik-adik kalau gitu Lause ingin adik-adik dari tulisan ini adik-adik tulis nih dari atas ke bawah ya. Di kertas adik-adik seperti ini. B-A-I-K. Lalu adik-adik dari huruf-huruf ini
Adik-adik Lause ingin adik-adik sekalian mendaftarkan apa saja hal-hal yang adik-adik syukuri. Tapi huruf awalnya harus sesuai dengan ini nih. Ya, jadi ada B, A, I, K. Wah adik-adik, jadi Lause ingin adik-adik memikirkan apa saja sih hal-hal yang indah yang Tuhan ciptakan, yang adik-adik lihat di sekitar adik-adik. Lalu adik-adik tuliskan di sini. Benda apa ya yang depannya B, lalu adik-adik syukuri. Bisa apa saja dong, ya. Ada banyak hal di sekitar kita ya. Awalannya huruf B, lalu juga yang depannya A. Apa ya yang aku syukuri? Apa ya hal yang indah yang aku sukai di sekitar aku? Bisa makanan, bisa buah, bisa binatang, bisa benda-benda di sekitar kita. Begitupun juga dengan sisa huruf yang lain, I dan K. Ya, jadi misalkan nih B, ya, Lause sangat suka makan bayam. Jadi Lause tuliskan B itu bayam. Ya, lalu adik-adik dalam hati berkata, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah ciptakan bayam yang begitu enak. Ya, nah adik-adik mungkin ada suka benda yang lain ya yang depannya B. Nah adik-adik bisa tulis. Lalu A apa ya? Lause suka sekali. Lause pernah pelihara ayam. Wah, ayam itu sangat lucu sekali ya. Jadi Lause tulis ayam peliharaanku ya. Nah begitu seterusnya ya adik-adik tulis menurut urutan B, A, I, K. Tapi adik-adik bukan cuma menulis, Lause ingin adik-adik juga memberikan gambar. Adik-adik coba gambar tuh benda-benda kesukaannya ya. Setelah tulis tadi bayam, Lause akan kasih gambar bayam di sampingnya. Setelah menulis ayam peliharaan, Lause akan kasih gambar ayam peliharaan Lause yang lucu itu. Nah adik-adik begitu seterusnya ya sampai lengkap B, A, I, K. Bisa adik-adik? Bisa dong ya. Untuk adik-adik yang belum bisa menulis, adik-adik bisa pelan-pelan belajar bersama dengan orang tua. Adik-adik kalau yang belum belajar menulis atau masih belajar menulis, Lause ingin adik-adik cukup menulis B, A, I, K saja. Ya, yang baru belajar menulis ya, orang tua bisa memandu anak-anaknya untuk belajar menuliskan kata ini. B, A, I, K. Tapi yang sudah lancar menulis, yang sudah belajar alfabet dari A sampai Z, sudah belajar menulis, Lause ingin adik-adik belajar membuat tulisan akrostik ini ya, pantun akrostik sederhana ini. Oke adik-adik? Oke dong ya. Jadi selamat mengerjakan ya. Sampai di sini sekolah minggu online GKY Medan. Semoga adik-adik semua Tuhan terus berkati, diberikan kesehatan dan juga pemulihan jika ada yang sakit. Biarlah kuasa Tuhan yang menuntun kita dan memberikan kita makin hari makin mencintai Tuhan. Shalom adik-adik, sampai jumpa.